Halo anak-anak yang kami sayangi dan kami cintai. Kali ini kita akan mulai pembelajaran daring kita dengan Ibu Triatika Banjarnahor. Oke anak-anak, kali ini Ibu akan mengambil materi mengenai klasifikasi kelompok sosial. Adapun materi yang akan Ibu bahas yang pertama menurut Ferdinand Tones, yang kedua menurut Soli, dan ketiga menurut tingkat pencapaian. Nah, yang terakhir menurut Merton. Oke anak-anak, kita akan memulai pembelajaran daring kita dengan membahas klasifikasi kelompok sosial. Kelompok sosial adalah sekumpulan orang yang di dalam saling berinteraksi dan memiliki tujuan yang sama sehingga timbul rasa kebersamaan dan saling memiliki. Nah, klasifikasinya apa aja sih? Klasifikasi kelompok sosial menurut erat longgarnya ikatan antar anggota, yaitu menurut Ferdinand Tones. Ferdinand Tones mengatakan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada paguyuban, yang kedua ada patembayan. Paguyuban merupakan kelompok sosial yang anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Bentuk-bentuknya sebagai berikut. Yang pertama ada paguyuban karena ikatan darah. Ikatan di antara anggota-anggotanya didasarkan pada ikatan darah atau keturunan. Contohnya ada keluarga, ada kelompok, kekerabatan. Nah, yang kedua ada paguyuban karena tempat, terdiri dari orang-orang yang bertempat tinggal berdekatan sehingga dapat saling menolong. Contohnya rukun tetangga. Nah, yang terakhir ada paguyuban atas dasar ideologi, terdiri dari individu-individu yang memiliki jiwa dan pikiran yang sama karena ideologi yang sama. Ikatan antar anggotanya tidak sekuat jenis paguyuban yang lainnya. Yang kedua ada patembayan. Patembayan identik dengan masyarakat kota. Kelompok patembayan sengaja dibentuk dan diorganisasikan oleh sejumlah orang untuk memenuhi kepentingan tertentu. Sekumpulan orang memang hadir bersama, tapi masing-masing tetap mandiri dan mementingkan pamrih. Contohnya, ikatan antar pedagang, karena hubungan cenderung bersifat sementara dan semu. Ada politik, dan sebagainya. Nah, ini menurut Choli, klasifikasi menurut kualitas hubungan antar anggota. Choli mengelompokkan menjadi dua kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan suatu kelompok yang hubungan antara anggotanya saling mengenal dan bersifat informal. Contohnya keluarga, sahabat. Yang kedua ada kelompok sekunder, merupakan suatu kelompok yang hubungan antar anggotanya bersifat formal dan didasarkan pada asas manfaat. Contohnya ada Ikatan Sarjana Sosiologi Indonesia, Serikat Pekerja. Nah, pada kelompok sekunder jumlah anggotanya banyak sehingga tidak saling mengenal. Hubungannya relatif renggang di mana anggotanya tidak perlu saling mengenal secara pribadi. Nah, karena apa dikatakan seperti itu? Karena hubungan cenderung pada hubungan formal karena sedikit sekali terdapat kontak di antara para anggotanya. Kontak baru dilakukan apabila ada kepentingan dan tujuan tertentu. Nah, menurut pencapaian dan tujuan, kelompok dibagi menjadi dua. Pertama ada kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah kelompok yang memiliki aturan tegas dan kelompok ini sengaja diciptakan untuk mengatur hubungan antar sesama anggotanya. Kelompok formal ini memiliki struktur dan administrasi yang pasti. Contohnya seperti pasukan pengibaran bendera dan organisasi lainnya. Yang kedua ada kelompok informal, adalah kelompok yang tidak memiliki organisasi dan struktur yang pasti. Kelompok informal ini umumnya terbentuk atas dasar seringnya pertemuan di antara anggota kelompok yang memiliki pengalaman dan kepentingan yang sama. Nah, ini informal tidak terstruktur, tidak memiliki organisasi. Lalu menurut Robert Merton, pertama ada kelompok keanggotaan atau membership group. Nah, yang kedua ada kelompok acuan.
Membership group merupakan kelompok di masa seseorang menjadi anggota secara fisik maupun administratif, namun tidak dijadikan acuan dalam sikap, penilaian, dan tindakan. Contohnya OSIS. Yang kedua ada referensi group. Merupakan kelompok sosial yang menjadi ukuran bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Nilai serta norma yang berlaku dalam kelompok dijadikan acuan untuk bersikap, menilai, dan bertindak. Contohnya ada ABRI. Oke, sekian pembahasan dari Ibu mengenai klasifikasi kelompok sosial. Ibu harap kamu dapat memahaminya.